Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Damayanti dari kelompok 2 yang beranggotakan 5, yaitu saya sendiri Andini Damayanti, Dias Alicia Feriska Fitriani, Muhammad Mufid Majid, Ridwan Sri Setio Aji, yang kelima Yuda Devanga. Yaitu kami akan mempresentasikan yang berjudul probabilitas. Pengertian probabilitas yaitu distribusi probabilitas adalah suatu distribusi yang menggambarkan peluang dari sekumpulan variat sebagai pengganti frekuensinya. Adapun kunci penerapan atau aplikasi probabilitas dalam statistik yaitu memperkirakan terjadinya peluang atau probabilitas yang dikaitkan dengan terjadinya sesuatu peristiwa dalam beberapa keadaan. Ciri-ciri probabilitas yaitu ada 3. Yang pertama, probabilitas dari sebuah hasil berkisar antara 0 sampai dengan 1, dan hasilnya adalah kejadian-kejadian tidak terkait satu sama lain. Dan yang ketiga, daftar hasilnya lengkap, jadi jumlah probabilitas dari berbagai kejadian adalah 1. Ya, selanjutnya ada jenis distribusi probabilitas, di mana ada 2 jenis distribusi probabilitas. Yang pertama, distribusi probabilitas kumulatif, dikenal sebagai distribusi probabilitas kontinu. Misalnya bilangan real adalah distribusi kontinu atau normal, karena memberikan semua hasil yang mungkin dari bilangan real. Dan yang kedua, distribusi probabilitas diskrit. Distribusi probabilitas diskrit apabila himpunan hasilnya bersifat diskrit. Misalnya, jika dadu dilempar, semua kemungkinan hasilnya akan berlainan dan memberikan hasil yang banyak. Selanjutnya, ini ada rumusnya, silakan dilihat di layar kaca. Dan yang selanjutnya, fungsi distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas adalah konsep fundamental dalam statistik. Konsep ini digunakan baik pada tingkat teoritis maupun praktis. Beberapa penggunaan praktis dari distribusi probabilitas diantaranya yaitu 1. Untuk menghitung interval kepercayaan pada suatu parameter dan untuk menghitung daerah kritis pada suatu uji hipotesis. Yang kedua, untuk data univariat, distribusi probabilitas seringkali berguna untuk menentukan model distribusi yang wajar untuk data tersebut. Yang ketiga, interval statistik dan uji hipotesis seringkali didasarkan pada asumsi distribusi tertentu. Sebelum menghitung interval atau pengujian berdasarkan asumsi distribusi, kita perlu memverifikasi bahwa asumsi tersebut dibenarkan untuk kumpulan data yang diberikan. Dalam hal ini, distribusi tidak perlu menjadi distribusi data yang paling sesuai, tetapi model yang cukup memadai sehingga teknik statistik menghasilkan kesimpulan yang valid. Dan yang keempat, studi simulasi dengan bilangan acak yang dihasilkan dari penggunaan distribusi probabilitas tertentu seringkali dibutuhkan. Ini contoh soal dari distribusi probabilitas. Tabel distribusi probabilitas berikut menunjukkan peluang seorang pemain sepak bola memasukkan bola ke gawang dalam satu babak permainan. Ini tabelnya. Tentukan nilai dari P dalam kurung O lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 3. Yang kita cari pertama ini mencari nilai N, yakni pemain ke-1 dengan sifat probabilitas sigma XP dalam kurung X sama dengan 1. Lalu masukkan semua angka yang di dalam tabel P di dalam kurung X, yakni 0,21 ditambah N ditambah 0,23 ditambah 0,11 ditambah 0,05 ditambah 0,02 sama dengan 1. Jumlahnya N plus 0,62 sama dengan 1. Lalu 0,62 kita pindah ruas ke kanan, jadi N 1 kurangi 0,62. N sama dengan 0,38. Sudah ketemu untuk yang pemain nomor 1. Tinggal kita masukkan untuk menentukan nilai dari P dalam kurung 0 lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil atau sama dengan 3. Yakni 0,21 ditambah N ditambah 0,23 tambah 0,11.
N-nya dimasukkan menjadi 0,21 ditambah 0,38 ditambah 0,23 ditambah 0,11. Hasilnya 0,93. Lanjutnya contoh salah yang kedua. Suatu uang logam yang baik atau seimbang dilempar 4 kali. Nilai X adalah banyaknya muka yang muncul dalam 4 kali pelemparan tersebut. Pelemparan dipandang sebagai usaha dan sukses adalah muncul. Nilai X merupakan variabel random binomial dengan U sama dengan 4 dan P sama dengan setengah. Dengan distribusi peluang sama dengan P dalam kurung X sama dengan X, 4, setengah sama dengan 4 per X setengah dan 1 dikurangi setengah pangkat 4 min X dengan nilai X sama dengan 0, 1, 2, 3, dan 4. Peluang muka muncul paling tidak 2 kali, maka X lebih dari sama dengan 2. Maka penyelesaiannya adalah P dalam kurung X lebih dari sama dengan 2, 4, dan setengah sama dengan P dalam kurung X sama dengan 2 ditambah P dalam kurung X sama dengan 3 ditambah P dalam kurung sama dengan 4. Maka hasilnya 11/16. Dan yang terakhir, hasil pengamatan menunjukkan bahwa setiap jam frekuensi yang meminjam buku dari sebuah perpustakaan mengikuti distribusi probabilitas sebagai berikut. Banyak siswa 0, probabilitasnya 0,02. Banyak siswa 1, probabilitasnya 0,04. Banyak siswa 2, probabilitasnya 0,05. Banyak siswa 3, probabilitasnya 0,08. Banyak siswa 4, probabilitas 0,07. Banyak siswa 5, probabilitas 0,03, dan banyaknya siswa 6, probabilitasnya 0,01. Pertanyaannya, berapakah probabilitas dalam 1 jam paling sedikit ada 4 siswa yang datang ke perpustakaan? Pertanyaan kedua, berapakah rata-rata siswa yang datang ke perpustakaan tiap jamnya? Penyelesaian yang pertama, probabilitas dalam 1 jam paling sedikit ada 4 siswa yang datang ke perpustakaan adalah 1 dikurangi 0,26 sama dengan 0,74. Jadi probabilitas dalam 1 jam paling sedikit ada 4 siswa adalah 0,74. Penyelesaian yang kedua, rata-rata siswa yang datang ke perpustakaan tiap jam adalah 0 dikali 0,02 ditambah 1 dikali 0,04 ditambah 2 dikali 0,05 ditambah 3 dikali 0,08 ditambah 4 dikali 0,07 ditambah 5 kali 0,03 ditambah 6 dikali 0,01. Maka hasilnya sama dengan 0,71. Maka rata-rata siswa yang datang ke perpustakaan tiap jamnya adalah 0,71. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.